Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 tugas besar PBU. Di sini tujuan video kami adalah mendemokan proyek yang telah kami kerjakan terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Chani Ananta Safitri, kemudian David Arizaldi Muhammad, selanjutnya Dika Adrian Farazi, dan yang terakhir Farel Harisugama. Jadi di sini saya akan menggambarkan sedikit tentang proyek yang kami buat terlebih dahulu. Judul dari proyek kami adalah 2D Space Shooter. Game ini hanya menggunakan satu halaman layar dan dua dimensi saja. Cara bermain dari game yang kami buat ini, pemain cukup mengendalikan pesawat yang berada pada satu sisi layar dan harus bertahan hidup dengan tidak menabrak asteroid atau peluru dari musuh. Terus juga pemain dapat menghancurkan semua pesawat musuh yang muncul dari sisi layar berlawanan dengan cara menembakkan peluru mereka. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kode dari game ini terlebih dahulu. Jadi ini game.java ini namanya kelas utamanya. Jadi ini yang jalan pertama. Pertama ada deklarasi objek pemain. Ini objek-objek kayak pemain, pesawat pemain atau peluru pemain. Terus objek musuh itu asteroid, peluru musuh, pesawat musuh. Is running ini kalau dia apakah sedang jalan programnya. Handler pemain nanti akan dijelaskan di handlernya dan handler musuh. Terus HUD-nya ini untuk tampilan tampilan waktu bertahannya, spawner dan menu. Terus ada thread-threadnya, thread utama, terus thread pemain sama thread tick musuh ini untuk thread update ticknya gitu. Terus ada nama pemain sama difficulty-nya. Ini untuk state-state ini nanti akan digunakan di menu.java-nya. Jadi yang pertama dilakukan saat jalan program, menunya dibuat, terus ditambahkan mouse listener di menunya biar bisa klik-klik di layar. Inisialisasi, ini yang diinisialisasi pertama, semua yang tadi itu diinisialisasi. Kemudian ditambahkan tembok biar objek-objek yang keluar layar akan hancur gitu, dihancurkan. Kemudian start ini untuk jalan thread utamanya, stop ini untuk stopin thread utamanya. Jadi selanjutnya ini ada run yang akan menjadi loop utama game ini. Jadinya ini blok ini untuk menentukan tick dari game ini. Jadi ada 60 tick setiap 1 second. Jadi setiap ada perubahan tick, setiap cukup waktu untuk menjadi 1 tick, deltanya akan bertambah 1. Berarti ticknya 1. Dan jika ditemukan ticknya 1, maka akan dilakukan tick. Tick ini adalah update yang nanti akan dijelaskan di bawah. Setelah diupdate, maka objek-objek tersebut akan dirender ke layar sini. Nah, yang pertama ada update atau tick. Dimulai dengan pembuatan thread untuk ticknya. Jadinya untuk mempercepat update akan digunakan multithreading untuk handler pemain dan handler musuh. Jadinya dikerjakan secara samaan di start, terus tick ini akan melakukan update semua objek-objek di dalamnya, update posisinya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian setelah semuanya sudah terupdate, akan dicek tabrakannya, apakah satu objek tabrakan dengan objek yang lain. Kemudian setelah semuanya sudah dicek apakah tabrakan, akan dihancurkan dari atau di delete dari kumpulan objeknya. Dan kemudian masih ada di ticknya ini, selanjutnya adalah spawner.spawn.
ini akan menjalankan spawn ini akan dicek dalam waktu-waktu tertentu keluarnya asteroid, pesawat musuh, atau peluru-peluru pemain dan peluru-peluru musuh ke kumpulan objek. Jadinya ini akan memunculkannya dari kanan, spawner. Kemudian ini akan mengecek apakah dia ada di game atau di menu. Kalau dia ada di game, maka HUD-nya akan memunculkan waktu bertahan. Jika tidak, maka tidak akan dimunculkan ke layar karena itu bukan di game. Dan jika dia ada di menu, maka menunya yang akan muncul. Nanti akan dijelaskan oleh Farel. Kemudian setelah take tadi akan dilakukan render. Render ini untuk menampilkan objek-objek tersebut ke layar. Jadi ini ada graphics G-nya untuk apa yang akan ditampilkan, terus handler permain.render. Nanti akan dijelaskan di bagian handler. Kemudian ini untuk handler pemain objek musuh juga. Kemudian untuk render HUD dan menunya. Demikian. Nah, untuk collision pemainnya beda sendiri. Untuk yang lainnya hanya collided sama dengan true. Kalau yang pemain ini, kalau dia pemainnya hancur, maka pemain game selesai. Jadinya akan dicek waktunya, waktu bertahannya, kemudian diubah menjadi menit dan detiknya, kemudian diformat menjadi menit titik 2 detik, kemudian akan ditampilkan menu game overnya, state-nya diaktifkan, kemudian di save di database-nya. Ya, jadi di sini untuk key input.java-nya sendiri, di sini kita pertama membuat objek pemain terlebih dahulu, kemudian kita di sini ada objek pemain sama dengan pemain sendiri berguna untuk menyimpan data karena di sini yang ingin kita gerakkan adalah pesawatnya, bukan pelurunya. Jadi kita menggunakan handler pemain. Selanjutnya di bawah ada public void key press sendiri. Di sini ada untuk if key sama dengan key event FQW. Di sini kan kita menulis, jadi jika pemain menekan W, di situ berarti pemain menggerakkan pesawat ke arah kiri, ke arah atas maksudnya, karena di sini ada -3. Selanjutnya jika pemain menekan A untuk kode if K sama dengan FKA, di sini jika pemain menekan A, maka pemain menggerakkan pesawat ke arah kiri. Di sini ada set pel X sama dengan -3. Kemudian yang ketiga ada FKS, di mana jika pemain menekan S, maka itu artinya pemain menggerakkan pesawat ke arah bawah, di mana di sini ditulis set fail yes dalam kurung 3. Selanjutnya, jika pemain menekan D, artinya pemain menggerakkan pesawat ke arah kanan. Di sini ada set fail X dalam kurung 3. Jadi untuk kode if K sama dengan key event FKW ini digunakan saat pemain melepas huruf yang mereka tekan, di mana jika pemain melepas huruf W, itu artinya mereka mereset kecepatan mereka, jadi tidak terus menghadap kiri atau kanan, atas atau bawah. Jadi sini saya akan menjelaskan menu.java. Jadi di sini ada public class menu, di extend dari mouse adapter. Lalu memiliki private game, public static string, waktu bertahannya, lalu private hasil pemainnya itu nanti bakal ke leaderboard. Lalu pada public menu, yang di mana game. Nah, di sini menu ini this game sama dengan game dan leaderboard sama dengan hasil pemain minus 10. Nah, di sini tuh untuk inisialisasi dari hasil pemainnya yang bakal masuk ke leaderboard. Lalu ke bawah public void most preset.
Ya, di mana di sini untuk pemilihan menu, yang dimana pada mx sama dengan e.getx dan int my sama dengan e.getY. Lalu dengan jframe, lalu if game.gamestate sama dengan gamestate.menu, yang dimana di sini itu agar kita bisa gerakan mouse-nya itu tepat kepada kotak pada menu awalnya. Nah, pada kotaknya itu kotak-kotak seperti play normal, leaderboard, play hard, dan keluarnya. Nah, masuk ke if masukkan sembarangan 0. Nah, di sini pada saat masukkan nama, fungsi yang dimana untuk masukkan namanya, masukannya itu harus max-nya itu 10 karakter atau berisi huruf atau angka doang. Kalau dia huruf karakter spesial atau spasi aja bakal error. Nah, di sini kita pakai J-option pen biar bisa jadi masuk untuk bisa jadi menginput nama dari pemainnya. Lalu else game.nama pemain sedangkan masukkan. Kalau dia kode error langsung dia bakal bisa masukin lagi nama pemainnya. Lalu if mouse over, dari mana di sini tuh biar mouse kita itu bisa nekan kotak dari untuk pengisian nama pemainnya. Lalu else-nya yang masukkan sembarangan J option pen show input dialog agar langsung pas ditekan itu ada tulisan masukkan nama, kita masukkan lagi. Yang kedua nih ya. Nah, pada if yang kedua, yang dimana mouse over, yang dimana cek nama pemain ini untuk difficult kedua, dimana play normal. Lalu sama kayak yang pertama, kita masukin nama, langsung tinggal kita pencet untuk play. Lalu yang if ketiga, yang dimana mouse over, if cek nama lagi, tapi ini untuk difficult ketiga, yang dimana untuk play hard. Lalu if mouse over, clear leaderboard ini agar nanti gamenya itu ada untuk pilihan si leaderboardnya, yang dimana biar kita bisa tekan nanti kodak leaderboardnya itu. Lalu yang F terakhirnya ini sistem exit, yang mana untuk mengeluarkan gamenya. Nah, if game.gamestate sama gamestate game over, kalau ada game over tuh bakal bisa selesai langsung atau langsung ke leaderboard. Lalu bisa langsung ada nanti pilihannya itu untuk ke menu. Oke. Public void most release. Public void most release ini yang dimana nih metode yang harus ada gitu, karena kita tidak ada fungsi untuk menahan, kita tekan cuman hanya klik saja gitu kan. Jadi harus dia ada nih metode most release nih sebagai override. Lalu private boolean most over, yang dimana nih untuk ngecek untuk membentuk panjang dari kotaknya itu, maksudnya rank mouse kita itu sampai mana bisa neken kotaknya. Jadi dicek dari sini mx, jika mx lebih besar sama dengan x dan mx lebih kecil daripada x plus width itu lebar ya. Jadi if my lebih besar daripada sama dengan y, lebih besar sama dengan y, dan my lebih kecil sama dengan y plus height, maka return true. Jadi selama dia mouse kita itu masih sebesar dari kotak mx sama my-nya itu, ranknya itu masih bisa ditekan. Kalau setelahnya itu di luar dari kotak itu nggak bakal bisa ditekan. Lalu ada public void tick, yang dimana ini nanti masih berhubungan sama tick di game.java.
Lalu ke public void render, yang dimana grafik. Nah, di sini tuh hanya untuk membuat tampilannya, tampilan dari dari tampilan menunya. Draw drag-nya rectangle, drawstring, ada tulisan nanti to this space shooter seperti tampilan awalnya, play normal, play hard, leaderboard, sama keluar. Lalu pada saat di dalam game nanti misalnya bisa kalau dia game over ada tulisan game over, ada menu awal, sama waktu bertahan. Lalu ini tuh pada saat else if game state, pada saat di leaderboard, yang dimana menampilkan leaderboard menu awal yang leaderboard normalnya. Lalu pada perulangannya ini, yang dimana ini maksudnya ini perulangan untuk tabelnya, ya, biar rapi gitu kan. Jadinya dipakai draw rack-nya tuh 40, 160 gitu. Terus di drawstring-nya ini untuk biar namanya tuh bakal di tengah nanti. Nah, terus itu semua itu bakal diulang terusan sampai berapa dah. Nah, ini untuk leaderboard yang normal. Yang ini perulangannya untuk yang normalnya doang, leaderboard yang normal. Nah, terus yang di bawahnya yang variante satuannya lagi yang di bawahnya itu untuk yang leaderboard yang play hardnya yang kanan. Di sana sama kayak di atas, ada nama pemainnya sama biar dia rapi rupanya tabelnya sama namanya, terus ada waktunya juga. Lalu langsung ke private boolean, cek nama. Cek nama ini seperti yang sudah kasih tahu sebelumnya, nama itu harus huruf sama angka, nggak boleh ada spasi sama karakter spesial. Jadi di sini untuk ngeceknya. Kalau namanya kurang dari 1 maka bisa ditulis. Maka nggak bisa ditulis. Lalu kalau dia kelewatan dari 10 huruf atau 10 kata, bakal nggak bisa dah. Error juga. Jadi for yang else karakter spesialnya seperti tanda tanya atau plus. Lalu public static class hasil pemain. Nah, sini hasil pemainnya itu bakal masuk ke leaderboard kan. Jadi dia butuh nama pemain sama waktunya. Dengan string nama pemain dan public long waktu. Lalu private void clear leaderboard. Yang mana nih perulangan maksudnya ini untuk jadi inisialisasi pertama, karena leaderboard awal itu kan masih masih non gitu maksudnya. Jadi kita buatnya itu leaderboard i sama dengan new hasil pemain dengan nilai 0. Dimana pada min 1. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan database dari 2D Space Shooter. Sebelum itu, yang pertama dilakukan adalah mengimport library dari JDBC atau biasa disebut dengan Java Database Connectivity. Tanpa adanya library itu, kita tidak dapat melakukan connectivity atau konektivitas dari Java ke MySQL. Oke, baik. Di sini ada function dari database dengan connection connect yang digunakan untuk menghubungkan database dengan MySQL. Yang pertama dideklarasikan yaitu connection con sama dengan null yang digunakan sebagai pendeklarasian awal dari connectionnya.
Selanjutnya ada beberapa string yang digunakan, yaitu string PBO shooter, string localhost, dan di sini ada port yang kemudian dideklarasikan ke string MySQL URL dan disatukan pada string MySQL URL. Di sini ada try dan catch. Jadi di sini fungsi utama yang digunakan untuk menghubungkan database dengan MySQL. Selanjutnya ada di sini fungsi dari close connection yang digunakan untuk melakukan penghentian connection pada database. Fungsi pertama yaitu ada connection. Di sini digunakan untuk melakukan koneksi database dengan MySQL. Di sini ada query yang digunakan, yaitu insert into pemain, di mana query ini digunakan untuk memasukkan data pemain. Di sini value-nya null. Mengapa null? Karena pada database MySQL telah memiliki fungsi increment, atau dia akan menambahkan oleh sendirinya. Jadi sesuai dengan angka yang ada, dia akan terus bertambah tanpa kita harus memasukkannya secara manual. Nantinya nama pemain akan disimpan pada set string nama pemain, kemudian waktu bertahan disimpan pada set long waktu bertahan, dan di difficult atau kesulitan akan disimpan pada set integer difficult, dan akan dieksekusi langsung pada program. Di sini ada fungsi dari close connection untuk menghentikan atau mengakhiri koneksi jika telah dilakukan pengisian atau berhasil menghubungkan database-nya. Kemudian ada di sini function load digunakan untuk mengakses data pemain pada database. Di sini ada fungsi awal, yaitu connection count database.connect yang digunakan untuk menghubungkan database dengan MySQL. Menghubungkan Java dengan database pada MySQL. Di sini terdapat query juga. Query yang digunakan itu untuk mengambil nama waktu bertahan dari tabel pemain, di mana untuk mengaksesnya dengan mengambil ID leaderboard yang kemudian diurutkan dengan waktu bertahan dengan limit 5. Jadi waktu bertahan yang paling lama akan diurutkan paling atas. Ya, seperti pada gambar game ini diurutkan 5 pertama dari waktu bertahan berdasarkan difficult normal. Di sini ID leaderboard 2. Jadi difficultnya itu normal. Selanjutnya di sini dimulai dari iterasi 0. Mengapa dari 0? Sesuai dengan program yang dijelaskan pada menu.java yang sebelumnya, iterasi untuk normal dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 5 pertama dari 0 akan dimasukkan ke dalam normal difficult. Kemudian data langsung akan dieksekusi pada create statement, kemudian dibuat dan dieksekusi pada result set yang dimasukkan pada leaderboard. Pada leaderboard ini terdapat array yang dimasukkan, yaitu hasil pemain yang akan diambil, yaitu resultnya get string nama, result dari get long waktu bertahan. Dan di sini iterasinya akan bertambah terus, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu query yang digunakan untuk difficult yang hard. Di sini untuk meload difficult yang hard sama seperti yang normal, cuma bedanya di sini tingkat kesulitannya yang dimulai dari 3 dengan iterasi yang dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dengan limit yang dibatasi 5. Kemudian data tersebut akan langsung dieksekusi dengan perulangan while yang di mana leaderboard yang akan dimasukkan pada leaderboard dengan array hasil pemain dengan hasil dari get string, result get string,
nama pemain dengan result get long dari waktu bertahan. Dan di sini perulangan tersebut akan terus bertambah hingga sampai 5. Jadi data yang di load akan terus bertambah sampai 5 data dari pemain. Kemudian di sini ada database close connection yang digunakan untuk mengakhiri dari koneksi pada database. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi demo dari games 2D Space Shooter yang telah kelompok kami buat. Cukup sekian dari kami. Atas perhatiannya dan tontonannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.